Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Produktivitas perairan tergolong tinggi apabila perairan tersebut mampu menghasilkan bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik. Peristiwa ini terjadi melalui proses fotosintesa yang dilakukan oleh fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan air berukuran sangat kecil, terdiri dari sejumlah kelas yang berbeda. Fitoplankton memiliki peranan yang penting karena merupakan produsen utama zat-zat organik seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang lain. Fitoplankton membuat ikatan-ikatan organik yang kompleks dari bahan-bahan organik yang sederhana. Selanjutnya, pengendaraan jauh. Pengendaraan jarak jauh atau yang sering disingkat sebagai remote sensing. Secara umum, inderaja didefinisikan sebagai suatu metode atau teknik pengamatan atau pengukuran suatu objek atau fenomena dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang diamati. Penerapan metode ini telah dilakukan pada berbagai bidang ilmu termasuk perikanan dan kelautan, khususnya dalam menduga potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Inderaja kelautan terbukti membantu berbagai penelitian kelautan dan dinamika sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya, aplikasi inderaja untuk kelautan dapat dibedakan atas tiga, yaitu oceanografi, fisika, sumber daya alam laut, dan pengamatan. Tiga, perlindungan wilayah pesisir. Parameter kelautan yang dapat dideteksi atau dipelajari dengan inderaja. Oke, yang pertama, parameter dan keturunan daerah spektral, suhu permukaan laut, front, upwelling, radiation, head, budget arus, daerah penangkapan ikan, cuaca iklim, dinamika karbon di laut, pencemaran minyak, pencemaran panas, inframerah, dan gelombang mikro. Selanjutnya, warna air laut, klorofil, fitoplankton, produktivitas primer, produktivitas ikan, kondisi terumbu karang, dinamika karbon di laut, pencemaran minyak, pencemaran bahan sedimen, sinar tampak, arus laut, gelombang mikro salinitas, gelombang mikro geoid, gelombang mikro pasang surut, gelombang mikro dan inframerah, gumpalan es di kutub sinar tampak dan mikro, kekerasan permukaan laut, angin, permukaan ikan pelagis, gelombang mikro. Oke, selanjutnya sifat optik dan bioptik. Optik merupakan sifat interaksi antara objek dan jam. Interaksi objek dengan jam dapat dibedakan atas 5 kategori, yaitu 1. Sifat penyerapan atau absorption, sifat pemancaran atau scattering, sifat pemantauan atau reflection atau backscattering, sifat penerusan atau transmission, sifat pemancaran kembali atau emission. Sifat pemantauan merupakan sifat yang penting dalam inderaja yang warna air laut karena jam yang memantaukan nilai yang dideteksi oleh sensor satelit dan digunakan untuk mengukur sifat objek integrity. Spesifikasi beberapa wahana dan sensor yang diaplikasikan untuk studi parameter ocean color. Jenisnya wahana nama observation sensor, nama sensor kisaran dan resolusi, mustik spektral 0,5, 0,6 UM, 0,6, 0,91.1, scanner system 0,7 sampai 80 meter, MSSS 0,7 sampai 0,8, Landsat 0,45 sampai 0,52 UM, 1,55, satelit, MERI, seterusnya, satelit. Oke, selanjutnya, pada prinsipnya sensor inderaja kelautan dapat dibedakan atas 6 golongan sesuai dengan fungsi dan daerah spektral yang digunakan, yaitu yang pertama, athymeter. Alat ini adalah radar radio detection and ranging gelombang mikro yang dapat digunakan untuk mengukur jarak vertikal antara permukaan bumi dengan wahana antariksa. Pengukuran ini dapat menghasilkan topografi dan kekasaran permukaan laut sehingga dapat menduga geoid laut, arus permukaan, dan ketinggian gelombang. Alat ini adalah radar. Oke, yang kedua, scatometer. Alat ini adalah radar gelombang mikro yang dapat mengukur kasaran permukaan laut pada cakupan yang luas di sebelah kiri dan kanan wahana antariksa. Pengukuran dengan alat ini menghasilkan amplitudo gelombang
pendek permukaan yang sebanding dengan angin permukaan sehingga dapat menduga kecepatan angin yang bertiup pada permukaan laut. Microwave scanner. Alat inilah radiometer yang mengukur intensitas radiasi yang keluar dari laut pada panjang gelombang mikro. Pengukuran dengan alat ini dapat menghasilkan pendugaan kecepatan angin permukaan, uap air, tingkat hujan, suhu permukaan laut, dan penutupan es di kutub. Yang keempat, sintetik aperture radar atau SAR. Alat ini adalah radar gelombang mikro yang secara elektronik mensintesa sebuah antena dan menghasilkan citra atau image bersolusi tinggi. Pengukuran dengan alat ini dapat menghasilkan dengan dugaan kondisi gelombang laut, gelombang bawah permukaan, hujan, batas-batas arus, dan lainnya. Pada perkembangan terakhir, alat ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi gerombolan ikan tuna yang berada pada permukaan laut. Yang kelima, color scanner. Alat ini adalah radiometer yang mengukur intensitas radiasi yang ditentukan dipancarkan kembali oleh laut pada daerah spektral, sinar tampak, dan inframerah dekat. Pengukuran dengan menggunakan alat ini menghasilkan citra warna air laut yang dapat menduga kandungan klorofil A permukaan laut dan kandungan sedimen di kolom air laut permukaan. Yang keenam, infrared scanner. Alat ini adalah radiometer yang mengukur radiasi yang dikeluarkan oleh permukaan laut pada daerah spektral sinar inframerah. Pengukuran dengan menggunakan alat ini terutama menghasilkan dugaan suhu permukaan laut yang selanjutnya dapat digunakan untuk meneliti berbagai proses di laut yang diindikasikan oleh suhu permukaan laut. Sistem informasi geografi. Berdasarkan definisi dan pengertiannya, sistem informasi geografi atau SIG dapat diuraikan atas beberapa subsistem, yaitu data input, data output, data manajemen, serta data manipulasi dan analisis. Komponen SIG meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, serta informasi geografi dan manajemen. Sistem informasi geografi menyimpan semua informasi deskriptif beserta unsur-unsurnya sebagai atribut dalam basis data. Sistem informasi geografi menghubungkan sekumpulan unsur peta dengan atribut-atributnya di dalam satuan-satuan disebut layar. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan contoh-contoh dari layar. Kumpulan dari layar-layar ini akan membentuk basis data. Dengan demikian, perancangan basis data merupakan hal yang esensial dalam SIG. Rancangan basis data akan menentukan efektivitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengolahan, dan keluaran SIG. Kemampuan SIG dapat juga dikenali melalui fungsi-fungsi analisis yang secara umum meliputi fungsi, analisis spasial, dan atribut. Fungsi analisis atribut terdiri atas operasi dasar sistem, pengelolaan basis data atau DBMS, dan perluasannya. Operasi basis data mencakup membuat basis data baru, create database, menghapus basis data, drop base, membuat tabel basis data atau create table, membuat tabel basis data atau drop table, mengisi dan menyisipkan data atau record ke dalam tabel, atau insert, membaca dan mencari pada data atau fill atau record dari tabel basis data, update, edit, atau menghapus data dari tabel basis data, delete atau jet dan fake, dan membuat indeks untuk setiap basis data. Sedangkan perusahaan basis data mencangkup membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain, atau ekspor dan import. Dapat berkomunikasi dengan sistem basis data yang lain, misalnya dengan menggunakan Reaper ODBC, dapat menggunakan basis data standar struktur, query language atau SQL, dan operasi basis atau fungsi analisis yang lain yang sudah rutin digunakan dalam sistem basis data. Oke, itu aja presentasi saya di materi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.